Halo semua, selamat datang di pembahasan kita kali ini, di mana kita akan bongkar rahasia Excel biar kerjaan kalian jadi satset-satset. Siap buat kerja lebih pinter, bukan cuma lebih keras? Yuk, kita mulai. Kita semua pernah ngerasain kan, ngadepin data segunung, terus kerjaan kita cuma copy, paste. Aduh, nggak cuma capek, tapi juga rentan banget salah ketik. Bikin frustasi. Tapi tenang, ada solusinya. Cuma dengan belajar beberapa rumus kunci, kalian bisa mengubah Excel dari yang tadinya cuma tabel biasa, jadi asisten pribadi yang super canggih. Oke, kita mulai dari yang paling dasar, tapi sering banget disepelekan, referensi absolut. Atau, saya lebih suka menyebutnya, si tanda dolar ajaib. Ini senjata rahasia kalian. Pernah ngalamin gini nggak? Kalian bikin tabel perkalian, masukin rumus pertama, dan hasilnya bener. Wah, udah ngerasa paling jago Excel sedunia nih. Lihat deh, di sel pertama rumusnya simple, sama dengan A2 kali B1. 1 dikali 1, ya hasilnya 1. Sempurna. Tinggal kita tarik atau drag rumusnya ke sel lain biar kerjaan cepat kelar kan? Loh, kok pas ditarik ke samping hasilnya jadi ngaco begini? 2 dikali 1, masa hasilnya 6? Nah, ini biang keroknya. Secara default, Excel itu geser referensi sel setiap kali kita copy-paste rumus. Inilah yang sering bikin pusing. Dan ini dia pahlawannya. Dengan nambahin tanda dolar, kita seolah-olah bilang ke Excel, hey, sel yang ini jangan digeser-geser ya. Rumusnya jadi sama dengan A2 dikali B dolar 1. Dan lihat hasilnya, begitu ditarik semuanya jadi benar. Ajaib kan? Jadi gampangnya gini, tanda dolar itu gunanya untuk mengunci. Kalian bisa kunci kolomnya, barisnya, atau dua-duanya. Ini ngasih kalian kendali penuh atas cara kerja rumus. Oke, kita bedah sedikit ya. Kalau A2, artinya kolom A-nya dikunci mati, tapi barisnya bebas bergerak naik turun. Kalau A dolar 1, kebalikannya, baris 1 yang dikunci, tapi kolomnya bebas geser kanan-kiri. Nah, kalau dolar A dolar 1, ini dikunci total, nggak bakal gerak kemana-mana. Menguasai ini bener-bener game changer loh. Oke, kalau tadi kita udah bisa ngunci-ngunci sel, sekarang kita naik level. Gimana caranya nyari data dalam sekejap mata? Selamat datang di dunia lookup. Coba lihat tabel ini. Di atas ada daftar NPM mahasiswa, dan kita harus isi nama sama jurusannya dari database besar yang ada di bawah. Nyocokin satu persatu, aduh bisa sampai besok pagi baru kelar. Disinilah VLOOKUP beraksi. VLOOKUP atau Vertical Lookup itu ibarat detektif pribadi kalian di Excel. Kalian kasih petunjuk, dia yang cariin datanya sampai ketemu. Rumusnya mungkin kelihatan ribet, tapi sebenarnya logis banget kok. Pertama, lookup value, itu data kuncinya, misalnya NPM. Kedua, table array, itu area database-nya. Ketiga, call index 6, kita mau ambil data dari kolom keberapa. Terakhir, range lookup. Nah, ini penting, kita hampir selalu pakai false atau angka 0, biar hasilnya pasti akurat. Nah, lihat nih kerennya. Dengan rumus sama dengan VLOOKUP B2, B10, E19, 2,0, Excel langsung nyariin NPM di sel B2, terus ngambil data dari kolom kedua di database dan voila, langsung muncul nama Almer. Cepet banget. Oh iya, VLOOKUP itu kan buat tabel yang vertikal. Terus gimana kalau datanya disusun horizontal atau ke samping? Gampang, tinggal pakai saudaranya, HLOOKUP. Logikanya sama persis, cuma dia nyarinya mendatar. Oke, kita udah bisa ngunci referensi, udah bisa nyari data. Sekarang, saatnya kita ajarin spreadsheet kita buat mikir. Caranya, pakai salah satu fungsi paling hebat di Excel, fungsi if. Fungsi if itu pada dasarnya kayak jika maka. Kalian kasih satu syarat, kalau syaratnya terpenuhi, Excel akan melakukan A. Kalau enggak, Excel akan melakukan B. Ini dasar dari semua otomatisasi loh. Nah, ini contoh paling gampang buat menggambarinnya. Misal, kita mau nentuin kelulusan. Kita bisa bilang, jika nilai di C2 lebih dari 80, maka lulus. Jika tidak, gagal. Atau, logikanya bisa kita balik. Jika nilai di C2 kurang dari 80, maka gagal. Jika tidak, lulus. Lihat kan, hasilnya sama persis. Fleksibel banget, yang penting logikanya benar. Jadi, setelah belajar tanda dolar, VLOOKUP, dan if, kalian sekarang punya serangkaian kemampuan super baru di Excel. Ini bukan lagi soal rumus, tapi soal mengubah cara kalian bekerja. Terus, untungnya buat kalian apa?
Jelas, kalian bisa berhenti buang-buang waktu buat kerjaan manual. Laporan kalian bakal jadi jauh lebih rapi dan profesional. Dan yang paling penting, kalian lebih pede karena datanya akurat. Nggak ada lagi cerita salah input. Ini skill yang dicari banget di dunia kerja. Ingat nih baik-baik ya, kalian tuh bukan cuma belajar ngetik rumus. Kalian belajar gimana caranya bikin spreadsheet bekerja untuk kalian. Kalian udah naik kelas dari pengguna pasif jadi pencipta yang aktif. Nah, sekarang giliran kalian. Coba deh pikirin kerjaan atau tugas kuliah kalian. Laporan mingguan yang bikin bosen itu, atau proyek data yang dari kemarin ditunda-tunda. Dengan jurus baru ini, tantangan apa nih yang bakal kalian taklukkan pertama kali? Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak. Kalau penjelasan ini bermanfaat, jangan lupa ya buat subscribe, like, dan bagikan channel Umay_Umi ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.